Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Nama aku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Orang yang kerasukan setan dalam bacaan Injil suci, setelah dipulihkan,
dan disembuhkan Tuhan Yesus, langsung menyampaikan kemauannya untuk mengikuti Yesus. Tapi menariknya, Yesus menyuruhnya untuk pulang dan menceritakan kepada orang-orang apa yang telah dialaminya, tentang bagaimana Tuhan telah mengasihinya. Pertanyaannya, apakah dalam hidup ini kita berani menceritakan aneka kebaikan Tuhan yang telah kita alami? Hal ini penting kita lakukan agar iman orang lain akan Tuhan bertumbuh karena pengalaman kita. Tuhan pun punya rencana agar kita menjadi saksi-saksi akan kebaikannya yang luar biasa. Perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada orang Gerasa tersebut adalah esensi dari bagaimana kita menjadi saksi Yesus. Banyak orang tidak mau atau enggan menjadi saksi, karena dalam bayangan mereka, menjadi saksi Yesus itu adalah hal yang susah. Padahal menjadi saksi Yesus itu mudah. Kita hanya perlu menceritakan segala kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Masing-masing kita telah banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup. Bagaimana Dia telah menebus dan mengampuni kita, menolong kita dalam kesesakan, memberkati kita, menyembuhkan kita, memulihkan rumah tangga atau bisnis kita, melindungi dan menyertai, memberikan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah, memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah kegagalan dan keterpurukan kita. Bahkan kita tidak lagi sanggup mengingat dan menghitungnya. Dengan demikian kita tidak perlu khawatir atau bingung hendak memulai dari mana ketika kita ingin memberi kesaksian. Semoga Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian.